Al-Quran dan Islam hadir untuk meluruskan ajaran sebelumnya yang telah menyimpang oleh akal dan tafsir bebas manusia. Beda denom, atau sekte, beda Tuhan, beda kitab. Panjang banget ya, ribet banget ya hidup lo. Kami aja gak pusing. Oke teman-teman, saudara-saudara kita ini satu wakilnya dari server sebelah ini terlalu bangga dengan kalimat penyempurna. Ya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Katanya, kalau mau adil mah ya, harusnya sebut juga dong yang lain selain Taurat, Zabur, dan Injil. Yaitu 2 kitab dari agama saudara-saudara kita yang toleransinya sangat tinggi itu. Beda kelas ya. Oke, poinnya aja ya. Adik bungsu, apakah bos kalian tuh gak tahu? Dalam proses inkarnasi Elohim Israel, yaitu Tuhannya orang Yahudi dan orang Kristen, lewat firman-Nya yaitu Tuhan Yesus, pas baru datang ke dunia udah disebut Tuhan oleh para malaikat. Nih buat ente yang selalu ribut kata Tuhan untuk gelar Tuhan Yesus. Dan sampai orang Majus dan Saduki itu juga pada nyembah pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Pada kasih persembahan tuh barang-barang berharga, emas, mur, kemenyan. Bos kalian abad ke-7 yang katanya nyempurnain ya, Tuhan Yesus gelarnya malah turun cuma jadi nabi. Padahal Alkitab tuh udah ngejelasin ya, kalau kami nih hanya cuma ngaku Tuhan Yesus itu nabi, kami ini cuma dapat upah nabi alias gak diselamatin. Gimana sih? Gak baca kali ya bos kalian? Saking antinya dengan gelar Yesus yang adalah Tuhan, jadi cuma ditulis nabi aja sampai kelar hidupnya nabi toh. Dan adik-adik bungsuku, kalian juga harus tahu nih ya, dalam keesaan Tuhan yang benar yaitu Elohim Israel, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bos kalian juga nih ya alergi banget sampai bilang bagaimana mempunyai anak karena tidak mempunyai istri. Nah, pertanyaannya nih ya, emang Bapa di sorge kalau mau menggenapi janjinya, nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama itu lewat firman-Nya yang adalah anaknya, itu harus punya istri dulu gitu? Lah, nggak perlu kayak gitu beb, kagak perlu. Tuhan kan maha kuasa, apa lu pada lupa? Sampai beb-beb tuannya. Terus banyak nih ya yang pada ngaku-ngaku katanya adik-adik bungsu nih pengikut Yesus sejati karena ngelakuin sunat sujud. Adik-adik bungsu, kalian nih sadar kagak sih bahwa nih sejarah sunat bangsa Israel itu hanya keturunan Abraham dan budaknya saja yang lakuin sunat. Lah, kalian nih apanya, siapanya gua tanya? Lagian yang mau sunat mah sunat aja. Kan zaman udah canggih, tinggal pergi aja tuh ke dokter, kagak usah pakai klaim wajib segala. Lagian Alkitab nih bilang sunatlah hatimu. Itu poin penting, yaitu kendalikan segala sesuatu dari hati, karena yang najis itu berasal dari hati.
Jadi, walau kita nih ya, kalian nih ya, laki-laki pada sunat jasmani itu, tapi karakter kalian tidak berubah, tetap serupa dengan dunia, maka salib Kristus itu tidak ada arti apa-apanya, bro. Itu iman Kristen. Terus sujud lagi. Masa kami mau nunjukin sih sujud di pinggir jalan, di rel kereta api? Salah, di pinggir rel kereta api. Ketabrak, bro. Itu ngeganggu fasilitas umum, tahu. Ada lagi kemarin yang baru-baru tuh di Candi Prambanan. Astaga, masih banyak lagi deh kalau mau dibedah mah. Oh iya, harusnya yang namanya penyempurna itu melanjutkan misi Tuhan Yesus, yaitu menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya dengan cara dibaptis dan melakukan perjamuan kudus. Yaitu makna perjamuan kudus mengingat matinya Tuhan Yesus di kayu salib, kebangkitannya setelah hari ketiga, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bukannya malah diserupakan. Lain cerita itu mah. Ngaku penyempurna, malah melenceng jauh banget. Oke, pesan aneh, lebih detail lagi deh. Ente nih ya, belajar kitabnya harus kritis. Cross check kitab-kitab terdahulu dan kitab ente nih yang sekarang, dan buku-buku fikihnya itu kritisi. Ya, jangan lupa mumpung masih hidup. Dan hanya di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Oke, adik-adik busukku yang aku kasihi.